Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatonah, mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan epidemiologi virus HIV untuk memenuhi tugas mikrobiologi. Let's go, kita simak bersama yuk. 1, 2, 3. Apa sih pengertian HIV atau AIDS itu? Penyakit AIDS merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh. Dengan rusaknya sistem kekebalan tubuh, maka orang yang terinfeksi mudah diserang penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal, yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Munculnya sindrom ini erat hubungannya dengan berkurangnya zat kekebalan tubuh yang prosesnya tidaklah terjadi ketika, melainkan sekitar 5-10 tahun setelah seorang terinfeksi virus tersebut. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab AIDS. Adalah jenis virus yang tergolong retrovirus yang disebut human immunodeficiency virus atau HIV. Human ini adalah sejenis retrovirus RNA. Dalam bentuknya yang asli merupakan partikel yang inert, tidak dapat berkembang atau melukai sampai ia masuk ke sel target. Sel target virus ini terutama sel limfosit T karena ia mempunyai reseptor untuk virus HIV yang disebut CD4. Di dalam sel limfosit T, virus dapat berkembang dan seperti retrovirus yang lain, dapat tetap hidup lama dalam sel yang keadaan inaktif. Untuk selanjutnya, yuk kita lihat struktur virus atau gambaran virus HIV itu seperti apa. Secara morfologis, HIV terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian inti atau core dan bagian selubung atau envelope. Bagian inti berbentuk silinderis tersusun atas dua untaian RNA, enzim reserve transkriptase, dan beberapa jenis protein. Bagian selubung terdiri atas lipid dan glikoprotein atau GP41 dan GP120. GP120 berhubungan dengan reseptor limfosit T4 yang rentan, karena bagian luar virus atau lemak tidak tahan panas, bahan kimia, maka HIV termasuk virus sensitif terhadap pengaruh lingkungan seperti air mendidih, sinar matahari, dan mudah dimatikan dengan berbagai infeksi seperti ether, aseton, alkohol, jodium hipoklorit, dan sebagainya. Selanjutnya ada triad epidemiologi. Yang pertama ada host atau human papillomavirus atau disingkat dengan HPV. Yang kemudian ada agen. Papillomavirus mempengaruhi berbagai macam hewan, meskipun mereka sangat spesifik untuk sejenisnya. HPV adalah virus asam deoksiribonukleat atau DNA yang hanya menginfeksi manusia. Kemudian ada lingkungan yang terkontribusi pada terjadinya infeksi HPV antara lain adalah lingkungan yang terdapat radiasi ultraviolet, lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Selain itu juga lingkungan yang terpapar asap rokok juga menyebabkan risiko infeksi HPV. Dan ada gejala klinis. Gejala penyakit HIV ini tidak selalu muncul ketika terinfeksi AIDS. Beberapa orang menderita sakit mirip seperti flu dalam waktu beberapa hari hingga beberapa minggu setelah terpapar virus. Mereka mengeluh demam, sakit kepala, kelelahan, dan kelenjar getah bening membesar di leher. Gejala HIV ini biasanya jadi salah satu atau lebih dari ini. Semua biasanya hilang dalam beberapa minggu. Adapun tanda-tanda gejala klinis penderita AIDS yaitu yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran, dan gangguan-gangguan neurologis. Yang terakhir, demensia atau HIV ensefalopati. Yuk kita lihat siklus hidupnya seperti apa virus HIV itu. Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan sejak seorang terpapar virus HIV sampai dengan menunjukkan gejala-gejala AIDS.
Waktu yang dibutuhkan rata-rata cukup lama dan dapat mencapai kurang lebih 12 tahun, dan selama inkubasi penderita tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Selama masa inkubasi ini, penderita disebut penderita HIV. Pada fase ini, terdapat masa di mana virus HIV tidak dapat terdeteksi. Dengan pemeriksaan laboratorium, kurang lebih 3 bulan sejak tertular virus HIV yang dikenal dengan masa window period. Oke, lanjut. Cara penularan virus HIV yang pertama, penularannya melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya seperti alat tindik yang telah terkontaminasi. Yang ketiga, transmisi melalui transfusi darah. Kemudian yang terakhir, penularan dari ibu yang mengandung HIV positif ke anak mempunyai resiko sebesar 50%. Penularan dapat terjadi sewaktu hamil, melahirkan, dan sewaktu menyusui. Penularan melalui air susu ibu termasuk penularan dengan resiko rendah. Yang terakhir ada penanganannya, yang beberapa hal yang bisa dilakukan agar semakin sedikit orang yang terkena penyakit HIV, yaitu yang pertama, menghindari free sex sebisa mungkin. Yang kedua, usahakan hanya melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan. Yang ketiga, memberikan vaksinasi jika ibu hamil positif HIV agar bayi kemungkinan kecil tidak terkena HIV. Yang keempat, tidak mendonorkan darah jika sudah tahu terkena HIV. Yang kelima, adapun usaha lain yang dapat dilakukan yaitu memberikan penyuluhan atau informasi kepada seluruh masyarakat tentang HIV atau AIDS. Kemudian melalui penyebaran brosur, poster-poster yang berhubungan dengan HIV atau AIDS, dan melakukan iklan di media massa, untuk itu media cetak atau elektronik. Kemudian tidak ada terapi antivirus khusus yang tersedia untuk infeksi HPV. Umumnya, pengobatan diarahkan pada kondisi terkait HPV seperti kutil atau displasia serviks. Yang terakhir yaitu vaksin HPV. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan manajemen sindrom, tes diagnostik, dan pengobatan antimikroba yang tetap digunakan untuk mengurangi tingkat keparahan dan penularan HPV. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang tidak enak didengar. Di sini kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.